Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Tuhareang. Saya dari pesantren Darussalam Kupal. Hari ini saya akan membawakan sedikit kultum saya yang berjudul Hidayah merupakan karunia Allah yang paling tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi tercinta kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana dirasakan saat ini. Siapa lagi kalau bukan Al-Mustafa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah maupun dua patah yang dipatahkan menjadi sebuah kalimat, yaitu kultum yang berjudul Hidayah merupakan karunia Allah yang paling tinggi. Hadirin yang berbahagia, hidayah merupakan karunia Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada makhluknya. Tanpa adanya petunjuk ilahi, manusia akan sesat dan jiwanya kosong. Mengingat pentingnya jiwa ilahiyah, manusia diwajibkan dalam bacaan sholat berdoa agar mendapatkan petunjuk yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Surah Al-Fatihah ayat ke-6. Sesungguhnya pemberian hidayah itu tidak ada kaitannya dengan pertalian darah atau keturunan. Dan banyak yang terjadi, orang tuanya mendapatkan hidayah tetapi anaknya tidak seperti yang terjadi di antara Nabi Nuh dan putranya. Sebaliknya, anaknya mendapatkan hidayah tetapi orang tuanya tidak seperti yang terjadi di antara Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyesatkan seorang hamba, maka tidak seorang pun yang dapat menghalangi, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan manusia ini ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah dengan mudah, ada pula yang mendapatkan petunjuk dari Allah dengan kesulitan yang luar biasa. Bahkan ada yang tidak memperolehnya sama sekali. Contohnya seperti hal yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Awal masuknya Islam menjadi musuh Islam menggigis menindas para budaknya. Lebih-lebih ketika ia mendengar adiknya bernama Fatimah beserta suaminya masuk Islam, ia kemudian datang menemui adiknya yang pada saat itu sedang membaca ayat Al-Quran. Seketika darahnya naik kemudian menampar adiknya beserta suaminya hingga berdarah. Ia kemudian mengambil lembaran-lembaran ayat Al-Quran dan membacanya. Seketika itu hatinya gemetar dan air matanya bercucuran. Ia kemudian datang di kediaman Rasulullah. Ada pula mendapatkan dengan kesulitan seperti yang terjadi pada paman Nabi Muhammad Abu Thalib ketika sakaratul maut, dibimbing Rasulullah membacakan 2 kalimat syahadat tetapi ia menolaknya. Pada saat itulah turunlah ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Bahkan ia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk yang benar. Surah Al-Qasas ayat 56. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari kehilapan saya sendiri. Ungdur maqala walak tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.